Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Yang pertama yaitu pengertian stakeholder dalam advokasi agribisnis. Stakeholder dalam advokasi agribisnis merupakan individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga yang memiliki kepentingan, pengaruh, serta keterlibatan terhadap suatu isu, kebijakan, maupun program yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Stakeholder tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan pertanian, tetapi juga dapat berperan dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan yang diterapkan. Dengan kata lain, stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan timbal balik dengan pembangunan sektor agribisnis sehingga keberadaannya sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan advokasi. Dalam konteks advokasi agribisnis, stakeholder memiliki karakteristik yang sangat beragam karena sektor pertanian melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan satu sama lain. Petani sebagai produsen memerlukan dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pelaku usaha membutuhkan kepastian pasar dan regulasi yang mendukung iklim investasi. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen menginginkan produk pertanian yang aman, berkualitas, dan tersedia dengan harga yang terjangkau. Perbedaan kepentingan tersebut menunjukkan bahwa proses advokasi dalam sektor agribisnis memerlukan kemampuan dalam mengidentifikasi berbagai pihak yang terlibat agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan. Pada dasarnya, stakeholder dalam advokasi agribisnis tidak selalu memiliki kepentingan yang sama terhadap suatu isu yang sedang berkembang. Sebagian stakeholder dapat menjadi pihak yang mendukung suatu kebijakan, sementara pihak lainnya dapat memberikan kritik maupun penolakan karena mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul. Sebagai contoh, kebijakan pembatasan impor pangan dapat memperoleh dukungan dari petani karena mampu meningkatkan daya saing produk lokal. Namun, pada saat yang sama, dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku industri yang memerlukan bahan baku impor dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kepentingan masing-masing stakeholder menjadi salah satu langkah penting dalam menyusun strategi advokasi yang efektif. Keberhasilan suatu advokasi agribisnis sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam membangun hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder yang terlibat. Advokasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan stakeholder seringkali menghadapi berbagai kendala dalam proses implementasinya. Tidak sedikit program pembangunan pertanian yang mengalami hambatan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, pelibatan stakeholder sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan mampu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat sehingga berbagai program yang dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Stakeholder juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan berbagai sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan advokasi. Pemerintah berperan dalam menyediakan dukungan regulasi dan anggaran pembangunan pertanian. Akademisi dan lembaga penelitian menghasilkan berbagai data dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Organisasi petani berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang berkembang di lapangan. Media massa memiliki kemampuan dalam membangun opini publik dan menyebarluaskan berbagai informasi kepada masyarakat secara luas. Perusahaan swasta dan badan usaha milik negara berkontribusi dalam pengembangan investasi, inovasi teknologi maupun penguatan rantai pasok agribisnis. Seluruh pihak tersebut memiliki kontribusi yang saling melengkapi sehingga diperlukan koordinasi yang baik untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif. Dalam era transformasi digital saat ini, peran stakeholder dalam advokasi agribisnis menjadi semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan sebagai penyebar informasi melalui berbagai platform digital yang tersedia. Kondisi ini memberikan peluang yang besar dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap berbagai isu pertanian. Namun, pada saat yang sama juga menimbulkan berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks dan misinformasi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan maupun produk pertanian. Kemampuan stakeholder dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan kegiatan advokasi pada era modern. Berbagai data mengenai produksi pangan, harga komoditas pertanian, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat kini dapat diperoleh secara lebih cepat melalui berbagai sistem informasi yang tersedia.
Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, stakeholder tidak hanya dituntut untuk mampu memahami berbagai persoalan pertanian, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam memanfaatkan data dan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat kegiatan advokasi. Selain memiliki kepentingan yang berbeda-beda, stakeholder juga memiliki tingkat pengaruh yang tidak sama dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki tingkat pengaruh yang sangat besar karena berwenang dalam menetapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Organisasi petani memiliki pengaruh dalam menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat sehingga mampu memengaruhi arah kebijakan yang akan diambil. Akademisi dan lembaga penelitian berkontribusi melalui berbagai hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti. Sementara itu, media massa memiliki kemampuan dalam membentuk opini publik yang dapat memberikan tekanan sosial maupun politik terhadap berbagai keputusan yang sedang diambil oleh pemerintah. Perbedaan tingkat pengaruh tersebut menunjukkan pentingnya melakukan analisis stakeholder sebelum melaksanakan suatu kegiatan advokasi. Analisis stakeholder dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap suatu isu, sehingga strategi komunikasi yang digunakan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pihak. Melalui analisis tersebut, organisasi yang melakukan advokasi dapat mengetahui siapa saja yang perlu dilibatkan secara aktif, siapa yang perlu diberikan informasi secara berkala, serta pihak mana yang berpotensi menjadi pendukung maupun penentang terhadap suatu kebijakan yang sedang diperjuangkan. Pelibatan stakeholder dalam kegiatan advokasi juga menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip pembangunan pertanian yang partisipatif. Pembangunan pertanian yang hanya dilakukan secara top-down tanpa melibatkan masyarakat seringkali menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Sebaliknya, kebijakan yang disusun melalui proses konsultasi dan dialog antar stakeholder cenderung lebih mampu menjawab berbagai kebutuhan yang berkembang di lapangan. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang baik antar stakeholder menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan pertanian. Lebih jauh lagi, stakeholder tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat dari suatu kebijakan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses advokasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber daya yang dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan pertanian. Melalui kolaborasi yang baik, berbagai permasalahan yang muncul dalam sektor agribisnis dapat diidentifikasi secara lebih cepat sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran. Yang berikutnya, identifikasi stakeholder strategis dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis dalam sektor agribisnis merupakan suatu proses untuk mengenali, memetakan, dan menganalisis berbagai pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, serta keterlibatan terhadap suatu isu, kebijakan, maupun program pembangunan pertanian. Proses identifikasi stakeholder menjadi salah satu tahapan penting dalam kegiatan advokasi karena setiap kebijakan yang diambil dalam sektor agribisnis akan memberikan dampak yang berbeda terhadap berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan dalam melibatkan stakeholder yang tepat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya. Dalam sektor agribisnis, stakeholder strategis merupakan pihak-pihak yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap suatu permasalahan yang sedang diadvokasikan. Mereka dapat berperan sebagai pembuat kebijakan, pelaksana program, penyedia sumber daya, penerima manfaat, maupun pihak yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu kebijakan pertanian. Identifikasi stakeholder strategis bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh ruang partisipasi yang proporsional sehingga berbagai keputusan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif. Pentingnya identifikasi stakeholder dalam advokasi agribisnis semakin meningkat pada era transformasi digital saat ini. Berbagai persoalan pertanian yang muncul tidak lagi hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, hingga perdagangan internasional. Sebagai contoh, kebijakan mengenai impor beras tidak hanya akan memengaruhi kesejahteraan petani sebagai produsen, tetapi juga berdampak terhadap harga pangan di tingkat konsumen, strategi bisnis pelaku usaha, serta stabilitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki keterkaitan dengan berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga proses identifikasi stakeholder perlu dilakukan secara cermat dan berkelanjutan. Pada prinsipnya, identifikasi stakeholder strategis dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak yang memiliki tingkat pengaruh yang besar terhadap keberhasilan suatu kegiatan advokasi. Melalui proses tersebut, organisasi yang melakukan
advokasi dapat mengetahui siapa saja yang perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pihak yang memerlukan informasi secara berkala, kelompok masyarakat yang perlu memperoleh pendampingan, hingga stakeholder yang berpotensi menjadi pendukung maupun penentang terhadap suatu kebijakan. Dengan demikian, strategi komunikasi dan kolaborasi yang digunakan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing stakeholder sehingga tujuan advokasi dapat dicapai secara lebih efektif. Salah satu stakeholder strategis yang memiliki peranan sangat penting dalam sektor agribisnis adalah pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian, perdagangan komoditas pangan, perlindungan petani, serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam praktiknya, stakeholder pemerintah terdiri atas berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Kementerian yang memiliki peran strategis dalam sektor agribisnis antara lain Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab dalam penyusunan berbagai kebijakan mengenai produksi pangan, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, terdapat Kementerian Perdagangan yang memiliki peranan dalam pengaturan ekspor-impor produk pertanian serta stabilisasi harga pangan di pasar domestik. Kementerian Keuangan berperan dalam penyediaan berbagai instrumen fiskal seperti subsidi pertanian dan dukungan pembiayaan sektor agribisnis. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga berkontribusi dalam pengembangan berbagai usaha mikro dan koperasi pertanian yang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sektor agribisnis. Selain kementerian, pemerintah daerah juga menjadi stakeholder strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan pertanian di tingkat lokal. Pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pertanian sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, serta kebutuhan masyarakat menyebabkan setiap daerah memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda-beda, sehingga peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Stakeholder strategis berikutnya adalah organisasi petani dan asosiasi pelaku usaha agribisnis. Organisasi petani memiliki fungsi yang sangat penting dalam memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat pertanian yang berkembang di lapangan. Melalui organisasi tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi oleh petani dapat disampaikan kepada pemerintah sehingga memperoleh perhatian dalam proses penyusunan kebijakan. Selain itu, organisasi petani juga berperan dalam memberikan edukasi kepada anggotanya mengenai berbagai perkembangan teknologi pertanian, strategi pemasaran hasil produksi, hingga berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian. Media massa juga merupakan stakeholder strategis yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik terhadap berbagai isu yang berkembang dalam sektor pertanian. Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan media massa tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang komunikasi yang mampu memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan maupun program pembangunan pertanian. Informasi yang disampaikan melalui media massa dapat memperkuat dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Namun pada saat yang sama juga dapat menimbulkan berbagai tantangan apabila informasi yang disampaikan tidak akurat maupun tidak lengkap. Dalam praktiknya, identifikasi stakeholder strategis tidak hanya dilakukan dengan mengenali siapa saja pihak yang terlibat, tetapi juga dilanjutkan dengan analisis mengenai tingkat kepentingan dan pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder. Stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi perlu dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi karena memiliki kemampuan yang besar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Sebaliknya, stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun pengaruh yang relatif rendah tetap perlu memperoleh perhatian melalui berbagai upaya pemberdayaan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam pembangunan sektor agribisnis. Berikutnya, peranan pemerintah dalam advokasi agribisnis. Peranan pemerintah dalam advokasi agribisnis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator, regulator, mediator, pelindung kepentingan masyarakat, serta pengawas dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Dalam konteks advokasi agribisnis, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan para pelaku usaha maupun keberlanjutan sumber daya pertanian yang dimiliki. Sektor agribisnis merupakan sektor yang memiliki
yang memiliki keterkaitan yang sangat luas dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kegiatan produksi di tingkat petani, pengolahan hasil pertanian, distribusi produk, hingga konsumsi masyarakat. Seluruhnya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat. Tidak jarang suatu kebijakan pertanian menimbulkan perbedaan pandangan antara petani, pelaku usaha, konsumen, maupun organisasi masyarakat sipil, sehingga diperlukan proses advokasi yang mampu menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam pelaksanaan advokasi agribisnis, pemerintah memiliki peranan sebagai pembuat kebijakan. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan harga komoditas pertanian, ketahanan pangan nasional, subsidi pupuk, pengelolaan ekspor dan impor produk pertanian, hingga pembangunan infrastruktur pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut pada dasarnya disusun untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor agribisnis, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, peningkatan jumlah penduduk, serta perkembangan pasar global yang semakin kompetitif. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data dan informasi yang valid. Pengambilan kebijakan yang tidak didukung oleh data yang akurat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penerapan advokasi berbasis data menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan pertanian. Data mengenai luas lahan pertanian, produktivitas tanaman, kondisi pasar, tingkat kesejahteraan petani, hingga pola konsumsi masyarakat menjadi berbagai indikator yang perlu dipertimbangkan sebelum suatu kebijakan ditetapkan. Peranan pemerintah juga terlihat dalam upaya melindungi kepentingan petani sebagai pelaku utama sektor agribisnis. Petani merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi maupun lingkungan, fluktuasi harga komoditas, serangan organisme pengganggu tanaman, perubahan cuaca yang ekstrim, hingga berbagai kebijakan perdagangan internasional dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap keberlangsungan usaha tani yang dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap kesejahteraan petani. Selain memberikan perlindungan kepada petani, pemerintah juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas pasar produk pertanian. Stabilitas harga pangan menjadi salah satu indikator yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Kenaikan maupun penurunan harga yang terjadi secara drastis dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Harga yang terlalu rendah dapat menyebabkan petani mengalami kerugian karena hasil panen yang diperoleh tidak mampu menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi juga dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga kebutuhan pangan menjadi lebih sulit untuk dipenuhi. Yang berikutnya itu peranan organisasi petani dan asosiasi agribisnis. Peranan organisasi petani dan asosiasi agribisnis dalam kegiatan advokasi agribisnis sangat penting karena kedua lembaga tersebut menjadi jembatan penghubung antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan. Organisasi petani dan asosiasi agribisnis tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpulnya para pelaku usaha pertanian, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat posisi tawar petani, serta memberikan masukan yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan publik yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Keberadaan kedua lembaga ini menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan pembangunan pertanian, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya persaingan pasar global yang menuntut sektor agribisnis untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Dalam perspektif advokasi agribisnis, organisasi petani memiliki peranan yang sangat strategis karena menjadi representasi langsung dari kepentingan para petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Petani seringkali menghadapi berbagai keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya secara individual. Oleh karena itu, keberadaan organisasi petani menjadi sarana yang efektif dalam mengonsolidasikan berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat pertanian sehingga dapat disampaikan kepada pengambil kebijakan secara lebih terstruktur dan memiliki kekuatan yang lebih besar. Organisasi petani juga berfungsi sebagai media komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pengalaman, serta pengetahuan antar anggota dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkembang di sektor agribisnis. Selain memperjuangkan kepentingan ekonomi petani, organisasi petani juga memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan posisi tawar petani di pasar. Tidak sedikit petani yang masih
menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses pasar yang lebih luas, sehingga hasil produksi yang diperoleh seringkali dijual dengan harga yang kurang menguntungkan. Kondisi tersebut semakin diperparah apabila petani memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap tengkulak maupun pelaku usaha tertentu dalam proses pemasaran hasil pertanian. Melalui organisasi petani, masyarakat memiliki kesempatan untuk membangun kerjasama yang lebih luas dalam kegiatan produksi maupun pemasaran, sehingga posisi tawar yang dimiliki menjadi lebih kuat dibandingkan apabila dilakukan secara individual. Yang berikutnya yaitu pengertian dan pentingnya koalisi advokasi. Peranan koalisi advokasi dalam sektor agribisnis menjadi semakin penting seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian. Berbagai tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, alih fungsi lahan pertanian, ketahanan pangan, kesejahteraan petani, hingga transformasi digital pertanian tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui pembentukan koalisi advokasi yang mampu memperjuangkan kepentingan bersama secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kehadiran koalisi advokasi memungkinkan terjadinya kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, organisasi petani, akademisi, pelaku usaha agribisnis, lembaga swadaya masyarakat, media massa, maupun masyarakat dalam merumuskan dan mengawal berbagai kebijakan pertanian yang berpihak pada pembangunan sektor agribisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Secara umum, koalisi advokasi merupakan bentuk kerjasama strategis yang dilakukan oleh berbagai kelompok yang memiliki kesamaan tujuan dalam memperjuangkan suatu isu atau kebijakan tertentu. Dalam konteks agribisnis, koalisi advokasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperjuangkan kepentingan petani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memastikan bahwa berbagai kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Koalisi advokasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana kebutuhan masyarakat di lapangan. Koalisi advokasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga menjadi media untuk menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang berbasis data, penelitian ilmiah, dan pengalaman empiris yang diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat. Pentingnya koalisi advokasi dalam sektor agribisnis tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sektor pertanian yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang beragam. Petani sebagai produsen membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberikan jaminan pasar bagi hasil produksinya. Pemerintah berkepentingan untuk menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum dan keberlanjutan rantai pasok produk pertanian, sedangkan masyarakat sebagai konsumen mengharapkan produk pertanian yang aman, berkualitas, dan memiliki harga yang terjangkau. Berbagai kepentingan tersebut seringkali menimbulkan dinamika dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga diperlukan suatu mekanisme komunikasi dan koordinasi yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan yang ada. Dalam kondisi inilah keberadaan koalisi advokasi menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat. Koalisi advokasi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan publik di sektor pertanian. Berbagai kebijakan yang disusun tanpa melibatkan masyarakat seringkali menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya karena kurang memperhatikan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebaliknya, kebijakan yang disusun melalui proses partisipatif cenderung lebih mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat karena melibatkan berbagai perspektif dalam proses penyusunannya. Melalui koalisi advokasi, pemerintah dapat memperoleh berbagai masukan yang berasal dari petani, akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun pelaku usaha sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, koalisi advokasi tidak hanya dibentuk ketika terjadi suatu permasalahan atau krisis di sektor pertanian. Koalisi advokasi juga berperan penting dalam mengawal pelaksanaan berbagai program pembangunan pertanian yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pelaksanaan program peningkatan produksi pangan nasional memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Organisasi petani dapat memberikan informasi mengenai kondisi real yang dihadapi oleh petani di lapangan. Akademisi dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sedangkan media massa dapat membantu menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat secara lebih luas dan objektif. Selain itu, koalisi advokasi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar kelompok masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
Tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah. Sebagian petani, khususnya petani kecil yang berada di daerah pedesaan, seringkali menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi maupun menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi kepada pengambil kebijakan. Melalui koalisi advokasi, berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat dapat dihimpun dan disampaikan secara lebih terstruktur sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk diperhatikan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Peranan koalisi advokasi juga menjadi semakin penting pada era transformasi digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan berbagai peluang baru dalam pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan. Berbagai informasi mengenai kondisi pertanian, harga komoditas, maupun dampak pelaksanaan suatu kebijakan dapat diperoleh secara lebih cepat dan akurat melalui pemanfaatan teknologi digital. Data-data tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun berbagai rekomendasi kebijakan yang lebih objektif dan berbasis bukti. Dengan demikian, koalisi advokasi tidak lagi hanya mengandalkan penyampaian aspirasi secara konvensional, tetapi juga mampu memanfaatkan data dan teknologi digital dalam memperkuat argumentasi yang disampaikan kepada para pengambil kebijakan. Yang berikutnya itu strategi membangun koalisi advokasi yang efektif. Strategi membangun koalisi advokasi yang efektif merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan advokasi kebijakan di sektor agribisnis. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, ketahanan pangan, transformasi digital pertanian, hingga permasalahan kesejahteraan petani tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerjasama yang kuat dan berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan peran yang berbeda-beda. Koalisi advokasi yang dibangun secara efektif tidak hanya mampu memperkuat posisi tawar dalam memperjuangkan suatu kebijakan, tetapi juga dapat menghasilkan berbagai solusi yang lebih komprehensif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, koalisi advokasi merupakan bentuk kerjasama strategis yang dibangun berdasarkan kesamaan visi dan tujuan untuk mencapai perubahan sosial maupun kebijakan tertentu. Dalam sektor agribisnis, pembentukan koalisi advokasi bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan petani dan pelaku usaha pertanian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, serta memastikan bahwa pembangunan pertanian berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Namun demikian, membangun suatu koalisi yang efektif bukanlah suatu hal yang sederhana karena setiap pihak yang terlibat memiliki latar belakang, kepentingan, serta cara pandang yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai strategi yang mampu menciptakan kerjasama yang harmonis dan produktif di antara seluruh anggota koalisi. Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah membangun kesamaan visi, misi, dan tujuan bersama. Kesamaan tujuan menjadi fondasi utama dalam pembentukan suatu koalisi advokasi karena akan menentukan arah perjuangan yang akan dilakukan oleh seluruh anggota koalisi. Sebelum melakukan berbagai kegiatan advokasi, setiap pihak yang terlibat perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai isu yang akan diperjuangkan serta hasil yang ingin dicapai. Tanpa adanya kesamaan tujuan, perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing anggota berpotensi menimbulkan berbagai konflik yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan advokasi. Dalam konteks agribisnis, tujuan yang diperjuangkan dapat berupa peningkatan kesejahteraan petani, penguatan ketahanan pangan nasional, perlindungan terhadap komoditas pertanian lokal, maupun peningkatan efektivitas pelaksanaan suatu program pembangunan pertanian. Pemetaan stakeholder juga penting untuk mengetahui tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak terhadap suatu kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan berbagai kebijakan publik, sedangkan organisasi petani memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan. Akademisi berperan dalam menyediakan berbagai bukti ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, sementara media massa berperan dalam menyebarluaskan berbagai informasi kepada masyarakat secara lebih luas. Dengan memahami karakteristik masing-masing stakeholder, koalisi advokasi akan lebih mudah dalam menentukan strategi komunikasi maupun bentuk kerjasama yang perlu dilakukan. Strategi berikutnya adalah membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Komunikasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu koalisi advokasi karena seluruh proses pengambilan keputusan dalam koalisi pada dasarnya dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak. Komunikasi yang terbuka akan membantu menciptakan rasa saling percaya di antara anggota koalisi sehingga berbagai permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara lebih efektif dan profesional.
Pelaksanaan komunikasi yang baik tidak hanya dilakukan melalui pertemuan formal, tetapi juga perlu didukung oleh berbagai mekanisme komunikasi yang memungkinkan seluruh anggota koalisi untuk menyampaikan berbagai pendapat maupun aspirasi yang dimilikinya. Pemanfaatan teknologi digital seperti grup diskusi daring, konferensi virtual, maupun platform kolaborasi digital dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan efektivitas komunikasi antar anggota koalisi. Selain itu, komunikasi yang dilakukan juga perlu memperhatikan prinsip transparansi sehingga seluruh anggota memiliki akses terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan advokasi yang sedang dilakukan. Melalui kolaborasi lintas sektor, koalisi advokasi akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan berbagai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Keterlibatan akademisi dapat memperkuat aspek ilmiah dari berbagai rekomendasi yang dihasilkan, sedangkan pelaku usaha dapat memberikan berbagai masukan mengenai kondisi pasar dan rantai pasok produk pertanian. Pemerintah dapat membantu memastikan bahwa berbagai rekomendasi yang disusun memiliki peluang lebih besar untuk diimplementasikan dalam bentuk kebijakan publik. Dengan demikian, kolaborasi yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaksanaan advokasi, tetapi juga mampu memperkuat hubungan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Stakeholder dalam kasus kelangkaan pupuk bersubsidi. Kasus kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ketersediaan pupuk semata, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan, dilaksanakan, serta dievaluasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan pupuk bersubsidi tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai stakeholder yang terlibat dalam pembangunan pertanian nasional. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan besaran alokasi pupuk bersubsidi, mekanisme distribusi, serta berbagai regulasi yang mengatur penyalurannya kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga ketepatan sasaran subsidi, tetapi juga harus memastikan bahwa kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi secara tepat dan waktu sehingga produktivitas pertanian nasional tetap dapat dipertahankan. Berbagai keputusan yang diambil pemerintah dalam pengalokasian pupuk bersubsidi akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan kegiatan usaha tani di berbagai daerah di Indonesia. Di sisi lain, petani merupakan stakeholder utama yang secara langsung merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang diterapkan. Ketersediaan pupuk yang cukup dan mudah diakses menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan produksi pertanian. Ketika terjadi kelangkaan pupuk, petani seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan yang sulit, seperti membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal atau mengurangi penggunaan pupuk sehingga produktivitas tanaman berpotensi mengalami penurunan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap pendapatan petani, tetapi juga dapat mengaruhi stabilitas produksi pangan nasional apabila terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain pemerintah dan petani, industri pupuk nasional juga memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam menjaga kelancaran distribusi pupuk bersubsidi. Sebagai penyedia sarana produksi pertanian, industri pupuk memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pupuk yang diproduksi dapat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai tantangan dalam proses distribusi, seperti kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan perbedaan kebutuhan pupuk antar wilayah, menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah dan industri pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keberhasilan program subsidi pupuk di Indonesia. Penyuluh pertanian juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Penyuluh tidak hanya bertugas memberikan pendampingan kepada petani mengenai teknik budidaya yang baik, tetapi juga berperan sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat pertanian. Berbagai perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi perlu disampaikan secara jelas kepada petani agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Selain itu, penyuluh juga memiliki peranan penting dalam membantu petani memahami berbagai persyaratan administrasi yang diperlukan untuk memperoleh pupuk bersubsidi serta memberikan edukasi mengenai penggunaan pupuk secara efektif dan berkelanjutan. Akademisi dan lembaga penelitian memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan bukti ilmiah. Berbagai penelitian mengenai kebutuhan pupuk nasional, produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, maupun efektivitas pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.
Melalui hasil-hasil penelitian yang dilakukan, akademisi dapat memberikan berbagai masukan yang objektif kepada pemerintah sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Media massa juga memiliki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan advokasi agribisnis karena berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Pemberitaan mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai perkembangan kebijakan yang sedang berlangsung. Selain itu, media massa juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat segera diketahui oleh pemerintah dan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang akurat, objektif, dan berimbang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang sedang dijalankan. Organisasi petani juga menjadi stakeholder yang memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan advokasi kebijakan pertanian. Berbagai aspirasi yang berkembang di kalangan petani dapat disampaikan secara lebih efektif melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat pertanian. Organisasi petani memiliki peranan sebagai jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat memperoleh perhatian yang lebih besar dalam proses penyusunan kebijakan publik. Selain itu, organisasi petani juga dapat berperan aktif dalam memberikan berbagai rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Pada akhirnya, masyarakat secara umum juga merupakan stakeholder yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Keberhasilan pembangunan sektor pertanian akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional. Ketika produktivitas pertanian dapat dipertahankan melalui penyediaan sarana produksi yang memadai, maka masyarakat akan memperoleh manfaat berupa terjaminnya pasokan pangan dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Sebaliknya, apabila berbagai permasalahan dalam penyediaan pupuk tidak segera memperoleh solusi yang tepat, maka dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui meningkatnya harga berbagai komoditas pangan di pasaran. Dengan demikian, kasus kelangkaan pupuk bersubsidi menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pertanian sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh stakeholder dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang efektif. Setiap stakeholder memiliki peranan dan kepentingan yang berbeda-beda, namun seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pembangunan pertanian yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan advokasi agribisnis yang berbasis kolaborasi menjadi salah satu kunci utama dalam menghasilkan kebijakan pertanian yang inklusif, adaptif, dan tepat sasaran pada masa yang akan datang. Manajemen stakeholder dalam kasus kelangkaan pupuk bersubsidi juga menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki tingkat pengaruh yang sangat tinggi karena memiliki kewenangan dalam menentukan besaran subsidi, menetapkan regulasi penyaluran pupuk, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan. Namun demikian, tingginya pengaruh yang dimiliki pemerintah juga diikuti dengan tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan berbagai stakeholder lainnya dalam setiap tahapan penyusunan maupun evaluasi kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat pertanian di lapangan. Petani sebagai penerima manfaat utama kebijakan pupuk bersubsidi memang tidak memiliki pengaruh yang sebesar pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, tetapi memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketersediaan pupuk yang cukup dan mudah diakses akan sangat menentukan keberhasilan kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh petani. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi perlu menjadi perhatian utama dalam proses evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hubungan antara pemerintah dan petani dalam kasus ini juga menunjukkan pentingnya pelaksanaan advokasi agribisnis yang bersifat partisipatif. Advokasi yang dilakukan tidak hanya berupa penyampaian berbagai tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga mencakup proses dialog dan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menghasilkan solusi yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Melalui pendekatan yang lebih partisipatif, berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan kebijakan pertanian yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani di berbagai daerah. Dalam konteks pembangunan pertanian modern,
Pemanfaatan teknologi digital juga memiliki peranan yang semakin penting dalam mendukung pelaksanaan advokasi yang berbasis kolaborasi. Perkembangan teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Berbagai informasi mengenai kebutuhan pupuk nasional, luas lahan pertanian, jumlah petani penerima manfaat, hingga realisasi distribusi pupuk dapat diakses secara lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode konvensional yang sebelumnya banyak digunakan. Pemanfaatan sistem informasi digital juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan distribusi pupuk secara lebih efektif dan efisien. Melalui integrasi data yang dilakukan secara berkala, berbagai kendala yang terjadi di lapangan dapat segera diidentifikasi sehingga langkah penanganan yang diperlukan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Selain itu, keterbukaan informasi yang semakin baik juga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik karena berbagai data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara lebih transparan. Peranan media massa dalam kasus kelangkaan pupuk bersubsidi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada era digital saat ini. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, tetapi juga berperan sebagai sarana yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan stakeholder dalam suatu ruang diskusi publik yang lebih terbuka. Berbagai permasalahan yang dihadapi petani di lapangan dapat diketahui dengan lebih cepat melalui pemberitaan media sehingga pemerintah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, media massa juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat merupakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyebaran informasi yang tidak lengkap maupun kurang tepat berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kesalahpahaman yang justru dapat memperburuk situasi yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, pelaksanaan advokasi agribisnis pada era digital memerlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, media massa, dan berbagai stakeholder lainnya untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang benar dan mudah dipahami. Selain berbagai stakeholder yang telah disebutkan sebelumnya, keterlibatan akademisi dan lembaga penelitian juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan advokasi kebijakan pupuk bersubsidi. Berbagai hasil penelitian yang dihasilkan oleh akademisi dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang sedang diterapkan. Data yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian juga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai berbagai dampak sosial ekonomi maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan publik. Melalui pendekatan advokasi berbasis bukti, berbagai rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah tidak hanya didasarkan pada opini maupun persepsi semata, tetapi juga diperkuat oleh berbagai data empiris yang diperoleh melalui proses penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini menjadi sangat penting karena permasalahan dalam sektor agribisnis pada umumnya bersifat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan yang dilakukan berdasarkan data dan bukti ilmiah akan lebih mampu menghasilkan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Kasus kelangkaan pupuk bersubsidi juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya membangun koalisi advokasi yang kuat dalam sektor agribisnis. Koalisi advokasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kerjasama antar organisasi tertentu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan pertanian nasional. Keberadaan koalisi advokasi yang kuat akan membantu menciptakan mekanisme komunikasi yang lebih efektif sehingga permasalahan yang muncul dapat segera memperoleh solusi yang tepat. Koalisi advokasi dalam sektor pertanian dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pelaksanaan forum diskusi antar stakeholder, penyusunan rekomendasi kebijakan secara bersama-sama, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program secara partisipatif, serta penguatan sistem informasi pertanian yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara lebih akurat. Semakin baik kualitas kolaborasi yang dibangun antar stakeholder, maka semakin besar pula peluang untuk menghasilkan berbagai kebijakan yang mampu memberikan manfaat secara lebih luas kepada masyarakat. Pada akhirnya, kasus kelangkaan pupuk bersubsidi menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam proses pelaksanaannya. Setiap stakeholder memiliki peranan yang saling melengkapi satu sama lain sehingga keberhasilan pembangunan pertanian memerlukan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Melalui penerapan advokasi agribisnis yang berbasis kolaborasi, partisipasi, dan bukti ilmiah, berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian Indonesia dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat sistem pembangunan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian,
Kasus kelangkaan pupuk bersubsidi tidak hanya menjadi gambaran mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan publik, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga dalam membangun sistem advokasi agribisnis yang lebih adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi pada masa yang akan datang. Selain aspek kolaborasi antar stakeholder, kasus kelangkaan pupuk bersubsidi juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Transparansi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan pertanian yang dijalankan oleh pemerintah. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme penyaluran pupuk, jumlah alokasi yang tersedia, hingga berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pupuk bersubsidi, maka potensi terjadinya kesalahpahaman maupun konflik sosial di tingkat masyarakat dapat diminimalkan secara lebih efektif. Sebaliknya, keterbatasan informasi yang diterima masyarakat seringkali menimbulkan berbagai spekulasi yang justru dapat memperburuk situasi yang sedang dihadapi. Akuntabilitas juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan advokasi agribisnis yang berbasis kolaborasi. Setiap stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perannya dijalankan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin ketepatan sasaran kebijakan. Industri pupuk bertanggung jawab dalam menjaga ketersediaan dan kualitas produk yang didistribusikan. Sedangkan organisasi petani dan penyuluh pertanian memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa berbagai informasi yang diterima masyarakat telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, proses pelaksanaan kebijakan akan berjalan secara lebih efektif dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Perkembangan era digital juga memberikan peluang yang sangat besar dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan advokasi agribisnis di Indonesia. Berbagai platform digital yang tersedia saat ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi secara lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Petani tidak lagi harus menunggu pelaksanaan forum diskusi secara tatap muka untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Berbagai media komunikasi digital dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan laporan, memberikan masukan, maupun memperoleh berbagai informasi terbaru yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital ini tidak hanya memberikan dampak terhadap aspek produksi pertanian, tetapi juga turut mengubah pola komunikasi dan pelaksanaan advokasi kebijakan dalam sektor agribisnis. Pemanfaatan teknologi digital juga mampu memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Data yang diperoleh dari berbagai wilayah dapat diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi yang mampu memberikan gambaran secara lebih komprehensif mengenai berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan. Informasi mengenai ketersediaan pupuk, kebutuhan petani, perubahan produktivitas pertanian, hingga berbagai permasalahan distribusi dapat diketahui secara lebih cepat sehingga pengambil kebijakan mampu menyusun berbagai langkah antisipasi sebelum suatu permasalahan berkembang menjadi lebih besar. Dengan demikian, pelaksanaan monitoring tidak lagi hanya dilakukan sebagai tahapan akhir dari suatu kebijakan, tetapi menjadi bagian yang dilakukan secara terus-menerus selama proses implementasi berlangsung. Di samping berbagai peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi digital, pelaksanaan advokasi agribisnis juga masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu memperoleh perhatian secara serius. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat pertanian. Tidak seluruh petani memiliki kemampuan maupun akses yang sama dalam memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang tersedia saat ini. Perbedaan tingkat pendidikan, kondisi geografis wilayah, serta keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan advokasi berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, berbagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu terus dilakukan agar seluruh kelompok masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih optimal dari perkembangan teknologi digital yang sedang berlangsung. Tantangan lainnya adalah pentingnya menjaga validitas dan keamanan data yang digunakan dalam proses pengambilan kebijakan. Advokasi yang dilakukan berdasarkan data yang tidak akurat justru berpotensi menghasilkan berbagai rekomendasi yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan pengolahan data perlu dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan berbagai prinsip etika dalam pemanfaatan informasi publik. Keakuratan data menjadi salah satu fondasi utama dalam pelaksanaan advokasi berbasis bukti, sehingga berbagai keputusan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Kasus kelangkaan pupuk bersubsidi juga memberikan gambaran bahwa suatu permasalahan dalam sektor agribisnis pada dasarnya tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan yang bersifat sektoral semata.
Kompleksitas berbagai persoalan yang terjadi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu serta berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang berbeda-beda. Kolaborasi yang dibangun antara pemerintah dan akademisi, organisasi petani, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menghasilkan berbagai solusi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dari perspektif pembangunan pertanian jangka panjang, pelaksanaan advokasi berbasis kolaborasi juga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mewujudkan sistem pertanian yang lebih tangguh terhadap berbagai perubahan yang terjadi di tingkat nasional maupun global. Berbagai tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, pertumbuhan jumlah penduduk, hingga perkembangan teknologi informasi menuntut sektor pertanian untuk terus melakukan berbagai bentuk inovasi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, kemampuan seluruh stakeholder dalam membangun komunikasi yang terbuka, melakukan pertukaran informasi secara efektif, serta menyusun berbagai rekomendasi kebijakan yang berbasis data menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian pada masa yang akan datang. Selain memberikan dampak terhadap pelaksanaan kebijakan publik, kolaborasi antara stakeholder dalam sektor agribisnis juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan sistem pembangunan pertanian yang lebih responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi global, perkembangan teknologi pertanian, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi menuntut seluruh stakeholder untuk mampu beradaptasi secara cepat dan tepat. Dalam konteks tersebut, advokasi agribisnis tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga menjadi media untuk membangun kesepahaman bersama dalam menentukan arah pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan. Kasus kelangkaan pupuk bersubsidi menunjukkan bahwa proses pengambilan kebijakan yang melibatkan partisipasi berbagai stakeholder akan mampu menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dibandingkan apabila dilakukan secara sepihak. Keterlibatan petani dalam memberikan informasi mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, dukungan akademisi dalam menyediakan berbagai hasil penelitian ilmiah, serta kontribusi media massa dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat merupakan bentuk kolaborasi yang mampu memperkuat kualitas pelaksanaan kebijakan publik. Setiap informasi yang diperoleh dari berbagai stakeholder tersebut akan saling melengkapi sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam melakukan berbagai penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Penerapan pendekatan stakeholder dalam advokasi agribisnis juga memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaksanaan pembangunan pertanian yang bersifat inklusif. Pembangunan yang inklusif tidak hanya diukur dari keberhasilan peningkatan produksi pertanian semata, tetapi juga dilihat dari sejauh mana seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat dari berbagai kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, berbagai kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap proses pengambilan keputusan perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang dimiliki. Perlibatan kelompok masyarakat secara lebih luas dalam pelaksanaan advokasi kebijakan akan membantu menghasilkan berbagai program pembangunan pertanian yang lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Dalam pelaksanaan advokasi kebijakan pertanian, kemampuan stakeholder dalam membangun komunikasi yang efektif juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu program. Komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan akan membantu mengurangi berbagai bentuk konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sebaliknya, keterbatasan komunikasi seringkali menyebabkan munculnya berbagai bentuk kesalahpahaman yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun stakeholder lainnya. Oleh karena itu, penguatan sistem komunikasi publik perlu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan advokasi agribisnis pada era modern saat ini. Penggunaan berbagai media komunikasi digital juga semakin memperluas peluang untuk memperkuat hubungan antar stakeholder dalam sektor pertanian. Berbagai platform digital mampu menjadi sarana yang efektif untuk melakukan pertukaran informasi secara lebih cepat dan efisien. Melalui pemanfaatan teknologi digital, petani dapat memperoleh berbagai informasi mengenai pelaksanaan kebijakan yang sedang berlangsung, sementara pemerintah juga dapat mengetahui berbagai aspirasi maupun kendala yang dihadapi masyarakat dalam waktu yang relatif lebih singkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan advokasi agribisnis di Indonesia. Tidak hanya itu, pelaksanaan advokasi berbasis kolaborasi juga mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan pertanian. Evaluasi yang dilakukan secara partisipatif memungkinkan setiap stakeholder untuk memberikan berbagai masukan yang konstruktif berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Akademisi mampu memberikan analisis ilmiah mengenai berbagai dampak yang ditimbulkan, sedangkan petani dapat memberikan informasi mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Melalui integrasi berbagai sumber informasi tersebut, proses evaluasi yang dilakukan akan menjadi lebih objektif dan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, penguatan kolaborasi antar stakeholder juga memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian pada masa yang akan datang diperkirakan akan semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan iklim global, serta dinamika perdagangan internasional yang terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembangunan pertanian yang tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas pangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan akhirnya pelaksanaan advokasi agribisnis yang berbasis stakeholder dan koalisi advokasi memberikan pelajaran bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan seluruh pihak dalam membangun kepercayaan, komunikasi, dan kerjasama yang efektif. Semakin baik kualitas kolaborasi yang dibangun antar stakeholder, maka semakin besar pula peluang untuk menghasilkan berbagai kebijakan pertanian yang mampu memberikan manfaat secara lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, penguatan peran stakeholder dalam advokasi agribisnis tidak hanya menjadi kebutuhan pada saat terjadi suatu permasalahan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mewujudkan pembangunan pertanian Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Di samping pentingnya kolaborasi antar stakeholder dalam penyelesaian berbagai permasalahan pertanian, pelaksanaan advokasi agribisnis juga perlu diarahkan untuk membangun ketahanan kelembagaan yang lebih kuat. Ketahanan kelembagaan merupakan kemampuan suatu sistem untuk tetap berfungsi secara efektif ketika menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dalam sektor pertanian, ketahanan kelembagaan sangat diperlukan mengingat karakteristik sektor agribisnis yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sulit diprediksi, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan perdagangan internasional, hingga dinamika sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kelembagaan yang mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kasus kelangkaan pupuk bersubsidi memberikan gambaran bahwa suatu kebijakan publik tidak hanya memerlukan dukungan regulasi yang baik, tetapi juga membutuhkan sistem koordinasi yang mampu berjalan secara efektif pada setiap tingkatan pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang dilakukan secara baik akan membantu mempercepat proses penyelesaian berbagai kendala yang muncul di lapangan. Sebaliknya, lemahnya koordinasi antar stakeholder berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat memperbesar dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan perlu menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan advokasi agribisnis di Indonesia. Peningkatan kapasitas stakeholder juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan advokasi kebijakan pertanian yang efektif. Setiap stakeholder perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai berbagai isu strategis yang berkembang dalam sektor agribisnis sehingga mampu berpartisipasi secara optimal dalam proses penyusunan maupun evaluasi kebijakan. Petani memerlukan peningkatan kapasitas dalam memahami berbagai regulasi dan pemanfaatan teknologi pertanian modern, sementara pemerintah perlu terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola data dan menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Di sisi lain, akademisi dan lembaga penelitian juga memiliki tanggung jawab untuk terus menghasilkan berbagai inovasi dan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan pertanian pada masa yang akan datang. Penguatan kapasitas stakeholder tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis semata, tetapi juga mencakup kemampuan dalam membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif antar berbagai pihak yang berkepentingan. Kemampuan dalam melakukan negosiasi, menyusun berbagai rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti ilmiah, serta menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat secara konstruktif merupakan beberapa kompetensi yang perlu terus dikembangkan dalam pelaksanaan advokasi agribisnis modern. Dengan demikian, pelaksanaan advokasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian suatu permasalahan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menghasilkan berbagai perubahan yang lebih fundamental terhadap sistem pembangunan pertanian secara keseluruhan. Selain itu, pelaksanaan advokasi berbasis stakeholder juga memiliki kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi kebijakan publik. Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa pembangunan pertanian merupakan proses yang dilakukan secara partisipatif dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan kepentingan yang dimilikinya. Pendekatan yang bersifat partisipatif tersebut akan membantu menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif karena berbagai keputusan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai perspektif yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan mekanisme partisipasi publik perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi terhadap pembangunan sektor pertanian nasional.
Peranan stakeholder dalam advokasi agribisnis juga semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan global yang diperkirakan akan semakin kompleks pada masa yang akan datang. Isu perubahan iklim, ketahanan pangan dunia, digitalisasi sektor pertanian, hingga meningkatnya tuntutan terhadap praktik pertanian yang berkelanjutan merupakan beberapa tantangan yang memerlukan respon kebijakan yang cepat dan adaptif. Berbagai permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan sektoral yang dilakukan oleh satu lembaga tertentu, melainkan membutuhkan kerjasama yang lebih luas antar berbagai stakeholder baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penguatan koalisi advokasi menjadi salah satu strategi yang sangat penting dalam memastikan bahwa sektor pertanian Indonesia mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang sedang berlangsung. Dalam konteks pembangunan pertanian yang berkelanjutan, pelaksanaan advokasi agribisnis juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan nasional. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, penguatan kesejahteraan petani, pengembangan teknologi pertanian, maupun pelestarian sumber daya alam pada dasarnya memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder yang terlibat. Kolaborasi yang dibangun secara baik akan membantu menghasilkan berbagai program pembangunan yang tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek sosial dan lingkungan yang menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan advokasi berbasis kolaborasi juga memberikan manfaat yang sangat besar dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Masyarakat pada umumnya akan lebih mudah menerima suatu kebijakan apabila mengetahui bahwa proses penyusunannya telah melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan kepentingan yang berbeda-beda. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan terhadap berbagai bentuk evaluasi dan masukan dari masyarakat akan membantu meningkatkan legitimasi suatu kebijakan di mata publik. Dengan demikian, pelaksanaan advokasi agribisnis yang dilakukan secara kolaboratif tidak hanya mampu menghasilkan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam jangka panjang. Pada akhirnya, kasus kelangkaan pupuk bersubsidi memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa keberhasilan pembangunan sektor agribisnis tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang dimiliki, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan yang dibangun antar stakeholder dalam setiap proses pengambilan keputusan. Setiap stakeholder memiliki peranan yang saling melengkapi dalam mewujudkan sistem pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta pelaksanaan advokasi yang berbasis bukti ilmiah perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan pertanian Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pada masa yang akan datang.